Halo, selamat siang semua. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kajian kelompok data mining mengenai air quality. Perkenalkan, nama saya Kang Andi Wulandari dengan NIM A11 2021 13273. Saya Bastian Jessica Karmelita dengan NIM A11 2021 13249. Saya Hendra Sutresno dengan NIM A11 2021 13331. Kenalkan, nama saya Rizky Hadunar dengan NIM A11 2021 13304 dengan teman saya Rajendra Nohan dengan NIM A11 2021 13331. Baik, di sini saya akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu. Yang pertama, kita menggunakan library. Di sini kita mengimport ada 6 library. Yang pertama yaitu Standard yang berguna untuk memudahkan pengguna untuk mengubah data scrap menjadi aplikasi berbasis web yang interaktif. Yang kedua yaitu ada Matplotlib.python, merupakan library yang paling populer untuk melakukan visualisasi data yang lebih baik dan mudah dipahami sehingga Matplotlib akan terasa lebih alami untuk dipelajari. Yang ketiga ada Seaborn. Seaborn adalah library untuk membuat grafik dan statistik dengan menggunakan Python. Library ini dibangun berdasarkan library Matplotlib serta terintegrasi dengan struktur data pada Pandas. Lalu ada yang keempat dan juga kelima yaitu Patlib dan OS.Pad. Di sini berguna untuk membuat serta membaca jalur file dan directory, menyimpan dan menambahkan data ke file teks, memindahkan data dan fungsionalitas ke satu pet object, dan di sini tidak ada perbedaan nyata antara OS dan Patlib kecuali saat membuat jalur file. Lalu yang terakhir ada Pandas. Pandas adalah sebuah library Python yang digunakan untuk mengolah data berbentuk CSV, TXT, Excel, HTML, dan sebagainya. Lalu kita akan memanggil data menggunakan df, xy, sampai dengan data. Di sini kita akan menulis judul framework kita yaitu Air Quality Index Jakarta. Selanjutnya kita akan menampilkan 10 data teratas dan terbawah. 10 data teratas menggunakan first underscore hello sama dengan df.10 dan 10 data terbawah yaitu last underscore hello sama dengan df.10. Nah, kita akan menggabungkan antara head dan tail tersebut menggunakan concat. Lalu, hasil dari concat yang kita telah lakukan, kita beri nama tabel yaitu 10 data teratas dan terbawah. Untuk menampilkan hasil penggabungan tersebut, kita menggunakan master table result. Lalu yang selanjutnya, kita akan menampilkan jumlah whole dataset yang sudah bersih menggunakan std_superior jumlah dataset dan untuk menghitungnya yaitu std.input df kolom 0 com. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada menampilkan setiap kategori dan pengaturan testing. Saya akan menjelaskan data setiap kategori terlebih dahulu. Nah, di situ berupa figur. Nah, kita di sini streamlit.weather memberi judul data setiap kategori, lalu ada variable fig yaitu kita menggunakan plt.figure dari matplotlib. Nah, fig size ini untuk mengatur figure size, lalu ada SNS count plot untuk mengelompokkan datanya berdasarkan kategori. Nah, lalu kita set di streamlit.pyplot untuk variable fig-nya. Nah, lalu ada customisasi data testing. Kita di sini bisa mengcustom data testing kita berdasarkan presentasi 1 sampai 100%. Nah, boleh dicoba customize. Nah, nanti data akan otomatis menyesuaikan dengan itu tadi slidernya. Jika 20 maka data testingnya 20%. Lalu untuk codingannya di sini kita menggunakan ST slider untuk membuat slidernya tadi. Nah, untuk filenya itu 1 dari 100. Kenapa tidak 0? Karena jika 0 nanti akan 0 dan tabelnya itu tidak terdetek datanya.
Nah, kita belum menemukan null safety-nya di Python. Nah, lalu jika sudah mendapatkan value dari slider tadi, kita bagi 100, lalu kita kirimkan parameter ke train model untuk ukuran test size-nya. Nah, di sini kita mengirim parameter ke train model yang ada di web function. Nah, parameter pertama itu X, yaitu atributnya. Lalu Y itu labelnya, dan number itu nanti ukuran test size-nya. Nah, lalu akan return model, score, data, dan data 1. Nah, data itu merupakan X-test dan data 1 merupakan Y-test. Nah, lalu kita akan menggunakan data dan data 1 tadi untuk menampilkan table data testing. Caranya kita menyatukan dengan cara pd.concat menggunakan library pandas, dan kita menggunakan axis 1 yaitu kolom, menyatukan kolom. Lalu di set tabelnya. Dan sudah seperti itu untuk menampilkan table data testing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang decision tree. Pertama kita akan membuat subheader dulu dengan bertuliskan decision tree menggunakan streamlit, yaitu dengan sd.streamlit decision tree. Oke, selanjutnya kita akan membuat variabel dengan nama .data yang akan diisi dengan tree.exportgraphics, di mana itu akan diambil dari library scikit-learn. Kita mengambil import tree dari export graphics untuk menampilkan data yang data decision tree yang akan ditampilkan. Kemudian decision tree sama dengan model. Kita di sini kita akan mengambil variabel model yang telah di-train tadi untuk ditampilkan pada export graphics-nya. Kemudian berikutnya adalah maxstep sama dengan 3. Ini adalah seperti namanya kedalaman dari decision tree itu, dimana nanti akan menampilkan 3 cabang ke bawah untuk decision tree-nya. Selanjutnya tidak akan ditampilkan. Oke, untuk out file sama dengan non, kita akan menampilkan filenya itu sebagai string pada variabel .data, bukan menjadi file output. Kemudian field sama dengan true, ini kita akan membedakan class name yang berbeda nanti sesuai dengan warnanya masing-masing, dan rounded true itu hanya akan menampilkan tampilan yang sudutnya itu membulat. Untuk fitur name sama dengan X column berarti kita akan mengambil fitur dari kolom X, dengan kemudian class name sama dengan baik, sedang, dan tidak sehat. Ini sesuai dengan klasifikasinya nanti ya. Jadi untuk klasifikasinya nanti decision tree-nya akan membaca baik, sedang, dan tidak sehat. Kita masukkan variabel .data tadi dan akhirnya kita tampilkan di streamlit-nya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rajendra Nohan. Baik, berikutnya yaitu saya akan menjelaskan untuk file upload yang telah kita bikin. Jadi untuk pertama yaitu kita membuat streamlit untuk file uploader, yaitu yang ada di sini, dimana ketika ini kosong dia tidak akan menampilkan apa-apa, dan ketika ada isinya file upload ini akan menambahkan byte data, lalu data yang hasilnya itu dari decode get value, lalu di sini data yang tadi kita proses kita tampilkan ke dalam session state review, atau di sini CSV preview. Nanti akan muncul ini data-datanya, dan berikutnya ketika upload file ke sandbox
Di sini ada validasi. Ketika tadi kita tidak isi upload file, maka akan ada session state dituliskan upload of. Dia akan menampung data untuk get value tadi. Lalu lokasi parent pad di mana tempat penyimpanan kita. Lalu data lebih lengkap, mulai dari lokasi penyimpanan hingga nama klien kita. Yaitu tadi misalkan ini, itu kita buka aksesnya. Kita tuliskan data yang tadi kita mau tambahkan. Lalu kita tutup supaya save nama complete name, lalu successfully. Contohnya di sini, ketika kita upload file ke sandbox, dia akan tersimpan dan sukses seperti itu. Lanjutkan oleh berikutnya, saya buat ke teman saya Jessica. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sidebar yang terdapat pada sebelah kiri web kami. Sidebar title untuk memberi judul Air Quality Index. Kemudian PM10, SO2, CO, O3, dan NO2 ini merupakan nilai yang akan kita inputkan. Kemudian nilai yang kita inputkan ini akan masuk ke dalam array features. Oke, setelah itu kita akan mengklik tombol prediksi yang akan menjalankan fungsi prediksi. Nah, di dalam fungsi prediksi ini, kita memanggil function train model yang telah dideklarasi di atas. Lalu, hasilnya akan ditangkap, kemudian train model yang telah terbentuk akan ditampung dalam prediksi. Setelah itu akan memprediksi hasil inputan yang telah tersimpan di dalam features. Kemudian, hasil tersebut akan menghasilkan output hasil prediksi yang telah dilakukan. Nah, dari hasil prediksi tersebut, jika sama dengan baik, maka akan mengeluarkan output indeks udara baik. Jika prediksi sama dengan sedang, maka indeks udara sedang. Jika prediksi tidak sedang, maka akan menghasilkan output indeks udara tidak baik. Kemudian, max fitur ini untuk membentuk sebuah row atau baris baru ke dalam CSV dataset, di mana max merupakan nilai tertinggi. Nah, di sini ada contohnya yang kita ambil dari dataset seperti itu. Nah, if di sini untuk mengecek indeks dari nilai tertinggi dari sebuah dataset. Nah, karena yang tertinggi tadi di PM10, maka kita itu 52, 23, 29, 24, 12, 52, PM10 seperti itu. Setelah itu kita open, lalu dataset masuk dan akan membuat row baru. Di bagian with open index standar pencemaran udara di SKPU bla 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 itu. Baik, coba kita jalankan ya. Kita coba input kadar PM10-nya, kadar SO2-nya, CO2-nya, O3-nya, dan juga NO2-nya. Lalu kita coba klik tombol prediksi. Maka output di sini indeks udara baik, karena didapat hasil prediksi tersebut adalah baik, seperti itu. Nanti akan masuk ke dalam dataset terbaru.
Seperti itu. Sekian presentasi data mining mengenai air quality dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang kata. Sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terima kasih.